Dalam sebuah karya videografi, seperti film, iklan, video dokumentasi, video klip, dan lainnya tidak terlepas penggunaan teknik sinematografi, seperti type shot atau ukuran shot, kamera movement atau pergerakan kamera, dan angle shot atau arah gambar. Hal ini karena sinematografi merupakan ilmu terapan yang membahas teknik mengambil gambar dan menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi sebuah rangkaian gambar yang dapat menyampaikan cerita atau ide. Dalam video kali ini akan membahas 3 aspek dalam pengambilan gambar. Kamera movement atau pergerakan kamera. Kamera movement merupakan sebuah aktivitas membangun suasana dramatik dalam sebuah shoot video maupun film dengan cara menggerakkan kamera. Dengan adanya pergerakan gambar akan dapat lebih menyampaikan pesan dan semakin menarik. Zoom atau zooming merupakan tipe gerakan lensa kamera, yakni dengan cara mendekati atau menjauhi objek secara optik dengan mengubah panjang fokal lensa dari sudut pandang sempit ke sudut pandang lebar, atau sebaliknya. Gambar yang dihasilkan dari gerakan ini adalah subjek seolah-olah mendekat atau zoom in, dan subjek seolah-olah menjauh atau zoom out. Tracking atau dolly merupakan pengambilan gambar dengan tipe pergerakan badan kamera yang mendekati atau menjauhi subjek dengan menggerakkan badan kamera secara langsung di atas tripod atau dolly track atau reel. Pengambilan gambar dengan cara ini biasanya gambar lebih dapat dirasakan seolah-olah menjadi mata penonton. Gerakan kamera dapat mewakili gerakan penonton sehingga mereka dapat dibawa ikut terlibat dalam sebuah peristiwa film. Tracking atau grab berbeda dengan tracking atau dolly yang mendekati atau mengikuti subjek ke arah depan atau belakang. Tracking adalah gerakan menyamping atau gerakan mengikuti subjek ke arah kiri atau kanan. Follow merupakan pergerakan kamera dengan mengikuti gerakan dari objek. Tilt atau tilting adalah gerakan menggunakan leher kamera secara vertikal, mendongak dari bawah ke atas tilt up maupun dari atas ke bawah tilt down. Gerakan tilting banyak digunakan untuk menggiring mata penonton pada aktivitas tertentu pada subjek. Pan atau panning merupakan pergerakan kamera mendasar secara horizontal. Pan right merupakan gerakan ke arah kanan, sementara pan left merupakan pergerakan kamera ke kiri. Pedestal atau pad merupakan pergerakan dengan bodi kamera yang naik dan turun. Pedestal up merupakan pergerakan bodi kamera ke atas dan pedestal down merupakan pergerakan kamera ke bawah. Arc shot juga merupakan salah satu gerakan menggunakan badan kamera dengan memutar mengitari subjek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Aerial shot merupakan pergerakan kamera yang diambil dari titik pandang yang lebih tinggi atau melayang. Bisa disebut sebagai pergerakan kamera di udara. Pergerakan juga bisa dikombinasikan dengan berbagai tipe shot dan angle kamera. Zolly shot adalah efek dalam kamera di mana kamera bergerak mendekat atau menjauh dari subjek sambil melakukan zoom ke arah yang berlawanan. Tracking, zoom out atau track out, plus zoom in. Jadi, efek ini merupakan pergerakan kamera bersifat campuran, dan pergerakan kamera ini juga dikenal sebagai Zolly. Kamera angle. Kamera angle merupakan penempatan sebuah posisi sudut pandang kamera. Angle kamera ini sangat bermanfaat dalam menciptakan persepsi penontonnya. Ada 3 tipe kamera angle. 1. Objektif. Kamera objektif merekam film dari samping objek sesuai sudut pandang penonton. Penonton seolah-olah melihat sebuah peristiwa melalui mata pengamat yang tak terlihat, seolah-olah sedang menguping. 2. Subjektif. Kamera subjektif memfilmkan dari sudut pandang pribadi atau objek dan subjek dalam layar. Tipe ini menambahkan dampak dramatis pada penceritaan, karena kamera berganti tempat dengan tokoh dalam gambar, atau sebagai mata pemeran dan penonton seakan-akan menjadi pemeran dalam adegan tersebut. 3. Point of view adalah sudut pandang objektif yang mirip sudut pandang subjektif tetapi lebih dekat. Kamera diposisikan di sisi pemain subjektif, yang sudut pandangnya sedang digambarkan oleh kamera. Singkatnya, kamera memberitahu posisi dan kemana arah pandang subjek seorang pemain. Macam-macam kamera angle. Pertama, high angle. Kamera ini menangkap subjek dari sudut yang lebih tinggi. Dengan alat bantu tripod,
tangga, atau crane. Intinya, kamera diletakkan lebih tinggi dari subjek dan seakan melihatnya dengan cara menunduk. Low angle. Kebalikan dari high angle, jenis sudut ini memotret objek dari bawah. Kamera diletakkan di bawah subjek dan kamera mendongak tilt up ke arah subjek. Eye level. Sesuai dengan namanya, kamera diletakkan sejajar dengan mata subjek. Angle ini memiliki kesan yang netral atau setara dan paling sering digunakan dalam film. Top angle atau overhead angle. Teknik pengambilan gambar ini memposisikan kamera ada dalam posisi di atas objek bidikan. Bird eye view. Seperti namanya, posisi ini menggambarkan sudut pandang selayaknya penglihatan burung yang melihat ke bawah saat sedang terbang di udara, dan juga penggambaran adegan yang bersifat pemetaan dan pengenalan suatu daerah, seperti posisi penglihatan burung yang melihat ke bawah saat sedang terbang. Shoot ini juga seringkali digabungkan dengan top angle. Frog eye view atau ground level, atau sering disebut juga sebagai ground level, adalah kebalikan dari bird eye view. Kamera diletakkan di sudut yang sangat rendah atau permukaan lantai dan diarahkan ke subjek. Sesuai namanya, sudut pengambilan gambar ini seolah-olah diambil dari sudut pandang kata di atas permukaan tanah. Docked angle, docked tilt, sudut kamera yang dimiringkan ke satu sisi, sehingga objek nampak tidak seimbang atau presisi dengan layar. Type of shot. Teori umum yang berhubungan dengan framing. Namun, type of shot lebih fokus pada pemilihan luas objek yang diambil serta makna yang ingin disampaikan secara emosional mengenai suatu objek. Berikut beberapa jenis shot. Extreme long shot merupakan shot dengan komposisi yang luas dan jauh dari objek sehingga pemeran dalam video tersebut tak tampak secara jelas. Shot ini sering digunakan sebagai establishing shot dan memperlihatkan latar tempat. Long shot. Pada dasarnya, long shot hampir mirip dengan extreme long shot. Bedanya, long shot lebih sempit dan masih diperlihatkan objek pemeran dengan cukup jelas. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan hubungan antara pemeran dengan kondisi di sekitarnya. Full shot adalah jenis bidikan kamera di mana seluruh tubuh karakter mencapai dari atas bingkai ke bawah bingkai. Dalam full shot, karakter dibingkai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tembakan ini memungkinkan penonton untuk melihat emosi di wajah karakter sekaligus melihat fisik, bahasa tubuh, dan tindakan mereka. Medium full shot sering juga disebut sebagai cowboy shot. Shot ini berukuran dari kepala hingga lutut pemeran. Fungsi dari shot ini untuk memperlihatkan apa yang dibawa oleh pemeran. Medium shot. Medium shot atau wide shot diambil pada jarak menengah dari atas hingga pinggang subjek. Ini digunakan untuk adegan dialog, tetapi juga menggambarkan bahasa tubuh. Fungsi dari shot ini adalah untuk menunjukkan aksi dan kostum pemeran secara khusus dalam akting yang konstan, secara menghadirkan kesan visual yang jenaka dan informal. Medium close up dapat meningkatkan fokus pada objek sekaligus menambah kedekatan personal terhadap objek. Ukuran objek pada medium close up adalah seperempat bagian dari keutuhan suatu objek, yaitu tepat di atas kepala hingga sekitar pertengahan tubuh. Close up. Shot ini berfungsi untuk membangkitkan emosi dari suatu objek secara lebih jelas. Maka dari itu, dibutuhkan close up shot yang menampilkan suatu bagian tertentu dari objek. Extreme close up. Shot ini digunakan untuk memperlihatkan detail khusus dari sebuah bagian pada objek.